Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Irma Mantiga Garut akan menampilkan video tentang teladan kepemimpinan tokoh Islam bagi masyarakat. Apa yang dimaksud dengan penyebaran agama Islam di Nusantara? Penyebaran Islam di Nusantara adalah proses menyebarnya agama Islam di Nusantara. Islam dibawa ke Nusantara oleh pedagang dari Gujarat, India selama abad ke-11. Meskipun Muslim telah mendatangi Nusantara sebelumnya. Salah satu orang yang menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya Jawa Barat, adalah Sunan Gunung Jati. Siapakah Sunan Gunung Jati itu? Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syahid Al-Kamil adalah seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan tahun 1448 Masehi dari seorang ayah yang bernama Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nur Alam dan Nyai Rara Santang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Beliau dilahirkan tahun 1448 Masehi itu di Mesir, namun meninggal pada tanggal 19 September 1568 di Cirebon. Beliau mempunyai nama lengkap Syarif Hidayatullah. Tempat wafat beliau adalah di Keraton Pangkuwati, Kesultanan Cirebon. Beliau mempunyai dua orang anak yang bernama Maulana Hasanuddin dan yang kedua yaitu Ratu Wulungayu. Kenapa Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam di Jawa Barat? Karena Sunan Gunung Jati merupakan putra daerah dari Jawa Barat, yang mana beliau merupakan cucu dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi ini merupakan salah satu raja yang sempat berkuasa di daerah Jawa Barat, yakni Kerajaan Pajajaran. Oleh karena itu, maka beliau menyebarkan agama Islam ini di Jawa Barat. Pada saat itu juga, kondisi masyarakat di Jawa Barat masih sedikit yang mengenal agama Islam. Oleh karenanya, sepulangnya dari Mekah, beliau langsung menyebarkan agama Islam ini di tanah mana daerah yang menjadi pusat dakwah Sunan Gunung Jati dalam proses penyebaran Islam di Nusantara, salah satunya dibantu oleh para wali songo. Salah satu nama wali songo yang cukup terkenal adalah Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah atau disebut Sunan Gunung Jati merupakan wali songo yang dilahirkan pada tahun 1448. Nama daerah yang menjadi pusat dakwah Sunan Gunung Jati adalah Cirebon, Jawa Barat. Kapan Sunan Gunung Jati mulai berdakwah di Nusantara? Mulanya Sunan Gunung Jati berdakwah di Nusantara yaitu pada tahun 1409. Karena usia Sunan Gunung Jati sudah lanjut, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan negeri Caruban kepada Syarif Hidayatullah dengan gelar Susuhunan, artinya orang yang dijunjung tinggi. Disebutkan pada tahun pertama pemerintahannya, Syarif Hidayatullah berkunjung ke Pajajaran untuk mengunjungi kakeknya, yaitu Prabu Siliwangi. Sang Prabu diajak masuk Islam kembali, tapi dia tidak mau. Meski Prabu Siliwangi tidak mau masuk Islam, dia tidak menghalangi cucunya menyiarkan agama Islam di wilayah Pajajaran. Syarif Hidayatullah kemudian melanjutkan perjalanan ke Serang. Penduduk Serang sudah ada yang masuk Islam dikarenakan banyaknya saudagar dari Arab dan Gujarat yang sering singgah ke tempat itu. Kedatangan Syarif Hidayatullah disambut baik oleh Adipati Banten. Jadi menyebarkan Islam di Jawa Barat. Dalam menyebarkan Islam di Jawa Barat, Sunan Gunung Jati menggunakan metode akulturasi budaya. Metode ini terbukti efektif membuka hidayah umat menuju keimanan untuk memeluk agama Islam secara damai dan sukarela. Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam tidak menggunakan budaya Arab, tapi menggunakan adat budaya lokal melalui kesenian daerah. Salah satu contohnya adalah digunakannya gamelan sekaten sebagai media penyebaran Islam kepada masyarakat. Karena itulah gamelan disebut gamelan sekaten yang berasal dari kata syahadatain yang artinya dua kalimat syahadat. Sekian dari kelompok kami Irma Mantiga Garut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.